itu mengatakan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Saat mereka di pesta itu belum genap usia Yesus 30 tahun, maka disampaikan di sana bahwa apa yang engkau mau ibu, saatku belum tiba. Itu maksudnya saudara, bro. Ya. Itu maksudnya saatku belum tiba. Itu bisa dipastikan bahwa Yesus itu belum sampai berusia 30 tahun. Itu masih 27 sampai 29, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu membuktikan dirinya, hanya menunjukkan pekerjaan dia itu sudah memang sedemikian rupa. Hanya 3,5 tahun dia, ya, mengerjakan segala sesuatu apa yang menjadi bagian dari pelayanan dia, ya. Oleh sebab itu, kalau ditanyakan kemana Yesus usia 12 tahun, karena pada usia 12 tahun, saudara, kalau masih ingat, kalau di teks yang lain, kalau saudara, bapak, ibu masih ingat bahwa ketika orang tua Yesus pada hari raya, kalau saya tidak salah hari raya Pondok Daun, ya, atau Paskah, pada saat mereka, Yesus masih berusia 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem. Bayangkan dari jarak rumahnya, ya, mereka, ya, dari kelahiran Yesus itu ke Yerusalem itu mereka harus berjalan 3 hari 3 malam, saudara. Ya, saking mereka butuh dengan beribadah. Ketaatan Yesus itu dengan keluarganya itu ditunjukkan mereka. Bayangkan mana ada orang tiga hari 3 malam berjalan untuk beribadah. Ya, ini kadang di dekat rumah kita nggak mau beribadah, saudara. Mengeraskan hati, hentikan. Ya, jangan mengeraskan hati. Usia kita tidak lama, saudara. Jangan bermimpi menjadi 1000 tahun. Ya, manusia kan hidupnya, kalau bercita-cita, ini namanya manusia secara logika, dia mau hidup 1000 tahun. Jangan harap, saudara. Tak banyak waktu kita hidup di dunia ini. Jadi selagi masih ada waktu, maksud saya, ya gunakan ibadah, berdoa, iya kan? Amin, ya. Sepertinya sepi di ruangan ini. Haleluya. Ya. Nah, yang kita mau kepada kita semua, supaya kita memiliki realita yang nyata tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Bahwa Yesus telah mengakui itu. Ya, yang kita baca barusan Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Ya, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi begini, saudara, bapak, ibu dikasih Tuhan. Kita ini adalah orang yang sejak lahir itu Kristen. Jangan sampai orang lain yang baru Kristen dia lebih hebat, saudara. Ini kan ketinggalan kita. Ya. Kita lihat, ya, para hamba-hambanya bisa kita kenal. Ya, seperti yang menjadi seorang dari Muslim ke Kristen, ya. Ada banyak, ya. Ada banyak mereka baru mereka menjadi pengikut Kristus, tapi mereka benar-benar dipakai Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka memang mau diajar. Mereka memiliki hati, tidak seperti zaman sekarang, ya. Sulit. Orang-orang Kristen sulit memiliki hati yang taat, ya, yang taat. Jadi, ya, seperti hambanya Sayyidina Ibrahim, ya. Dia setelah dia baru menjadi seorang Kristen, tapi dia hebat, ya. Bukan kita tidak mendukung bagaimana dia dituduh menjadi orang yang, ya, melakukan penistaan, ya. Tetapi kita melihat bahwa talenta yang mereka miliki itu luar biasa. Oleh sebab itu, jadilah orang Kristen yang
memiliki hati seperti Kristus. Ya, amin. Karena apa? Karena ini perlu sekali. Jangan sampai kita ini orang Kristen dilahirkan sejak lahir menjadi Kristen sampai akhir hidup kita, tapi tak masuk surga. Ini masalahnya. Karena Yesus katakan, ya, bahwa orang-orang pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk surga. Ngeri nggak, saudara? Ngeri. Bayangkan. Itu berarti mereka yang menjadi pemungut cukai, mereka yang menjadi perempuan-perempuan sundal, mendahului saudara dan saya masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Ini menyedihkan bagi kekristenan. Maka jangan bangga menjadi orang Kristen sejak lahir, tapi akhirnya ke laut, saudara. Ya. Karena apa? Karena Yesus katakan bagi saudara dan saya, karena untuk masuk, ya, ke tempat yang Tuhan inginkan itu, ke tempat kudusnya Tuhan itu adalah memiliki jalan yang sangat sempit, ya. Dan dikatakan tidak banyak orang masuk melewati itu. Ya, jangan pikirkan bahwa oh aku udah Kristen, opung-opungku sudah Kristen, nenek moyangku sudah Kristen, pasti aku masuk surga. Nah, ini mimpi kita, saudara. Ya. Jadi harapan kita bagi semua orang-orang percaya, Yesus berharap bagi saudara dan saya berjuang. Amin, ya. Berjuang itu berarti apa? Dengan sekuat tenaga kita, akal kita, pikiran kita, apa yang mesti kita lakukan, lakukan saja. Ya, berjuang. Berarti ketika kita tidak berjuang, kita tidak mendapatkan tempat. Jangan terlena dengan ketika saudara dan saya itu aman dalam keadaan di mana Anda berada. Harus memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Inilah yang sulit dikerjakan oleh orang-orang percaya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita hari ini agak sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya, agak tegang. Sekarang kita agak santai. Ya. Santai sekali. Ya. Dan saya akan mengajukan ada beberapa pertanyaan bagi kita semua. Ya. Lalu kalau kita melihat tentang Yesus berdoa. Ya, ini, saudara. Ya. Di Taman Getsemani. Ayo coba buka Alkitabnya juga. Matius pasal 26. Coba dibacakan dulu bagi kita. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 supaya ya jelas lah, ya. Begini bunyi firman Tuhan di Taman Getsemani. Ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ya, terus Dan lanjut. ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Ya. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, Ya. seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Terus. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, Ya. tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau hendaki." Ya, terus. Setelah ia
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ya. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terus. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Roh memang menurut tetapi daging lemah. Ya, terus lanjut. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Oke, sampai di situ. Ya. Berarti ada berapa kali Yesus berdoa? Ada 3 kali ya. Lalu pertanyaannya yang sering muncul bagi teman-teman kita, bagi kekristenan, ya, kepada siapakah Yesus berdoa? Di sini banyak orang-orang percaya terjebak. Maka kita harus terus minta pertolongan Tuhan. Kepada siapakah Yesus berdoa? Kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka pertanyaan itu akan berbalik kepada kita, masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ini sering terjadi, saudara. Ya. Nah, ini harus kita tahu. Ya. Harus kita tahu. Kepada siapakah Yesus berdoa? Yesus berdoa itu adalah terhadap dirinya sendiri, sebab dialah firman itu. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 coba dibaca. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Firman Allah, itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya. Nah, kita menjadi dijebak oleh banyak orang. Akhirnya lari kemana-mana. Akhirnya karena kita tidak menguasai skema tentang hal itu, maka kita akan menjadi menyerah, menjadi tak kemana-mana kita perginya. Ya, kita harus simple. Dan jawaban kita itu perfect. Ya. Masa sih dia berdoa kepada dirinya sendiri? Iya. Dia berbicara terhadap dirinya sendiri. Buktinya apa? Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Wah, itu sangat jauh sekali ya. Coba dibacakan. Kejadian pertama ayat yang ke-26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Allah. Terus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya kita. Dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh dunia, Seluruh bumi. dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Haleluya. Ini saking semangatnya membaca, saudara. Bayangkan, ya kan? Saya ulangi kembali ya. Berfirmanlah Allah. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaannya, kepada siapakah dia berbicara? Halo, ayo. Kepada siapakah Allah berbicara tentang penciptaan itu? Ini hati-hati ya, saudara, kalau masuk room-room debater-debater selesai kita. Kalau kita tidak menguasai ini,
habis kita ditelanjangi, saudara, ya, maka kita disiapkan. Kemarin saya menyaksikan teman di satu room, dia mengaku dia tidak pernah studi tentang teologi. Ini kan, ya gimana ya, artinya ya bukan menjadi sebuah ukuran final, ya, atau menjadi satu ketentuan bahwa ketika kita memiliki titel seorang teolog itu mampu segalanya. Tidak, saudara. Tetapi ketika dia mengaku tidak pernah studi di teologi, ya, ini kan diacak-acak mereka, saudara. Nah, pertanyaannya kembali tadi saya kembalikan, kemanakah atau kepada siapakah Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai 3 kali dengan doa yang sama? Ya Tuhan, jikalau kiranya mungkin cawan ini berlalu dariku, tetapi bukanlah kehendakku, kehendak-Mulah yang terjadi. Ini kan penyerahan pernyataan dia itu terhadap dirinya sendiri, supaya apa yang diperbuat oleh Yesus di akhir dari pelayanan dia di bumi adalah berdasarkan firman itu, nggak lain dari sana. Karena Yohanes pasal yang pertama, coba baca lagi. Saya tadi kurang ini. Coba, ada air minum ya. Waduh, gini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sorry Bapak Ibu ya, dikasih Tuhan. Di dunia maya, saya minum dulu. Ini bukan promo nih, karena botolnya Coca-Cola, isinya air putih, saudara. Ya, haleluya. Coba dibacakan lagi. Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita menyatakan selama ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, lalu persoalannya, ada orang bertanya kepada saudara, waktu dia di Taman Getsemani, di masa-masa akhir dari pelayanan dia, karena esok harinya atau 2 hari ke depan dia akan ditangkap dan disalibkan, lalu dia berdoa, diajak ada 2-3 muridnya di Taman Getsemani, ya, jauhnya dari murid-muridnya itu, ya, jauhnya kira-kira jauh lemparan tangan kita, artinya paling kurang lebih 100 meter lah dari murid-murid. Ya, dia berdoa dengan doa yang sama untuk supaya cawan itu supaya berlalu, kalau memang mau berlalu. Karena apa? Karena cawan itu berbicara penderitaan dan siksaan yang besar. Ya, dia sudah tahu. Oh, loh, dari mana dia tahu? Sebelumnya juga Yesus sudah menjelaskan dan memberitahukan kepada murid-murid. Makanya ada di kitab Matius sama Markus itu tentang pemberitahuan Yesus, dia akan mati di Yerusalem, ya, dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, para imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Bersatu mereka, ya, bergandengan tangan, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Saduki, Farisi, ahli-ahli Taurat itu dan lain sebagainya itu, ya, orang-orang Sanhedrin itu. Bersatu padu mereka untuk menangkap Yesus supaya disalibkan. Nah, sebelum itu terjadi kan dia berdoa. Makanya ada di apa kita tadi, di pembacaan nas kita tadi tentang di Matius pasal 26 ayat yang ke-40, ayat yang ke-35 sampai 46 itu tentang Yesus yang berdoa. Kemana Yesus berdoa? Kan itu sekarang persoalannya. Ya, kemana? Bingung kita kan? Orang Kristen bingung jadinya. Makanya saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo belajar, sama-sama belajar. Saya tidak menjadi seorang guru atau seorang dosen di tempat ini, walaupun saya masih kuliah sampai hari ini. Jadi tahun ini saya minta dukungan doa dari teman-teman yang ada di seluruh, ya, seluruh Indonesia lah.
Dia minta dukungan doa tahun ini selesai untuk mau wisuda, tapi membutuhkan biaya yang besar. Ya, 12 sampai 13 juta. Nah, jadi wisuda itu kira-kira di bulan September Oktober tahun ini. Ya. Belajar. Saya udah tua nih. Ya, saudara yang masih muda, kalau tidak ada waktu belajar, saya nggak tahu lagi. Ya. Nah, oleh sebab itu, dia berdoa, dia menyampaikan perkataan itu terhadap dirinya sendiri, supaya dia mampu untuk menghadapi masa-masa yang sulit dan kritis ini. Yesus katakan kepada murid-murid, hampir mau mati rasanya. Ini kan perkataan dia. Karena apa? Karena dia sendiri sudah tahu apa yang terjadi terhadap dirinya. Kalaulah bisa cawan ini berlalu. Tetapi dia tidak memaksa. Ada rasa yang hendak dilaksanakan oleh Yesus atas tindakan yang dihadapinya, karena dia punya kuasa, saudara. Dia Tuhan, ya, dia punya kuasa. Makanya ketika mau ditangkap kan dia bicara. Ketika rombongan tentara Romawi itu datang, dia bertanya, siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus, akulah dia. Rebah semua ke tanah kan. Bayangkan. Loh, kalau kita nggak ngerti ini bahaya. Ketika Yesus menyampaikan hal itu, akulah dia, Yesus nggak bawa pedang. Enggak. Yang justru yang bawa senjata, yang bawa tombak dan pedang yang tajam, karena rombongan itu datang pagi-pagi, benar ya saudara Bapak Ibu, dengan membawa obor. Waktu itu belum ada lampu seperti yang kita nikmati hari ini. Lalu dia tanya, siapa yang kau cari? Mereka jawab, Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Semua tumbang mereka. Nah, kalau dia menggunakan kuasanya untuk menaklukkan semuanya, maka sia-sialah rancangan yang besar yang dibuat oleh Allah tentang penembusan manusia dari dosa. Ya, tentang penebusan manusia dari dosa. Sia-sia. Nah, oleh sebab itu Yesus pastikan berdoa. Yesus berkata-kata, menyampaikan hal itu kepada dirinya sendiri. Tadi kan alasannya sudah kita buat bukti ya. Jadi ketika saudara memiliki satu pernyataan atau satu pertanyaan, saudara harus punya data tersendiri. Datanya di mana? Jangan ambil dari luar, saudara. Ambil dari dalam Alkitab. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Jangan ambil dari buku novel ya. Nanti ketemu saudara dengan pembahasan tentang cinta, bahaya. Haleluya. Ini santai kita saudara Bapak Ibu. Jadi kita rubah sedikit cara kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lanjut kita ya saudara. Ya. Baru yang kedua, karena sering ini menjadi polemik bagi polemikus teman-teman kita, pendebat muslim. Ya, ini harus kita hadapi bersama-sama. Ya, kita harus hadapi dengan apa? Dengan doa. Jangan pakai ini, saudara. Atau jangan pakai ini. Apa ini? Jangan pakai ini ya. Tapi dengan doa dan puasa. Orang Kristen nggak pernah berpuasa, ketinggalan zaman. Ya, teman-teman kita bulan ini dalam berpuasa, saudara. Ya. Tapi orang Kristen juga ada puasa, jangan main-main.
Ya. Tapi orang Kristen berpuasa harus seolah-olah dia tidak berpuasa tapi dia berpuasa. Jangan di wajahnya agak cemberut misalnya. Nah, kalau ditanya kenapa wajahnya agak murung? Aduh, aku puasa. Jangan seperti itu. Usahakan wajah kita ceria. Sepertinya tidak ada terjadi sesuatu apapun, tapi kita dalam berpuasa. Ya, tidak hanya teman-teman kita muslim, ya, kita pun ada puasa. Puasa itu sangat berguna bagi saudara dan saya. Untuk apa? Pertama itu untuk menjaga stabilitas diri kita, ya. Karena tadi roh memang apa tadi? Roh penurut, daging itu roh itu kuat tapi daging itu lemah. Nah, daging kita ini lemah. Roh kita bergema menyala-nyala tapi daging kita lemah. Karena daging ini lemah, kenapa? Karena kita hidup di dunia, ya, masih memiliki daging. Jadi kalau daging ini kena kena luka atau kena tusuk dengan benda tajam, dia akan berdarah. Ya, karena kita masih hidup dalam daging. Kalau sudah hidup di Yerusalem yang baru, tidak ada lagi darahnya, saudara. Ya, karena kita sudah diubahkan menjadi orang-orang yang sama seperti malaikat-malaikat. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua itu yang sering ditanyakan kepada saudara dan saya tentang penyerahan Yesus di kayu salib. Ya. Coba dibaca dulu Lukas pasal 23. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-46, ya. Lukas pasal Haleluya. Ya. Santai kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-46. Coba dibaca. Atau mulai dari 44 lah supaya agak lengkap, karena ada di sana perikopnya. Yesus mati, ya. Pasal 44 dimulai. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Iya. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Iya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Iya. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Nah, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Ya. Kepada siapakah Yesus menyerahkan nyawanya? Ini pertanyaannya. Dia katakan Bapa. Ya. Karena sesungguhnya sekalipun dia berbicara kepada Bapa, karena Yesus sendiri itu bagian dari Bapa itu sendiri. Kembali kepada firman. Ya, kembali kepada firman itu tadi. Supaya kita dapat memahami dengan benar. Jangan kita dibawa kemana-mana. Akhirnya jadi kita tidak akhirnya kita cuek. Udahlah, saya nggak mampu, pikiran saya nggak mampu untuk menangkap itu, kan rata-rata seperti itu. Dia menyerahkan nyawanya, artinya dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bapa itu juga berada di dalam dirinya, saudara. Coba. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan mati,
semakin berat lagi. Karena begini, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, pertaruhan ada dua personality yang kita masukkan di sini. Ada pertaruhan iblis dengan Allah. Supaya kita tahu, iya kan? Berapa kali sejak Yesus sudah dapat masuk pelayanan itu, iblis berusaha kan menggagalkan dia. Ketika dia berpuasa 40 hari, ya kan? Dia sudah lapar. Karena wajar sebenarnya dia lapar, wajar. Tapi dia tidak merasa lapar, saya yakin. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Amin ya. Dan mohon maaf, saya kurang sependapat dengan para teman-teman teolog tentang ukuran 100% manusia, 100% Allah. Nah, ini sering saya coba terjemahkan dalam tentang pribadinya dia. Begini saudara, kalau memang Yesus itu, ini kita bawa dulu dalam ukuran 100% itu tadi. Nah, kalau ada, karena banyak yang bertanya, dan ini kalau ditanya kembali contohnya, kalau dia itu 100% manusia, misalnya ya, walaupun dia sempurna manusia, tapi kita harus menjaga, mengantisipasi para penyesat-penyesat untuk mengambil satu kesimpulan, keputusan mereka yang merugikan kekristenan. Kenapa? Kalau kita katakan ukuran 100%, karena di Alkitab kan tidak ada yang 100%. Ya, kita sendiri yang buat. Nah, kalau ditanya kembali, kalau dia 100%, berarti Yesus itu ada oleh karena laki-laki. Bagaimana? Iya kan? Bagaimana tanggapan saudara? Karena ukuran 100% tadi. Sebab Yesus itu datang dari Tuhan. Roh Allah yang membuahi rahimnya Maria, perempuan yang suci, yang belum pernah disentuh oleh manusia manapun sampai lahirnya Yesus. Ini harus kita ketahui. Kalau ukuran-ukuran 100% yang diukurkan oleh dunia, sorry saja kurang sependapat dengan ya teman-teman. Karena kalau nanti ditanya balik, berarti Yesus itu adalah berasal dari pembuahan antara laki-laki dan perempuan. Ini kan bahaya, hati-hati. Maka saya selalu sampaikan baik di ruang akademis bahwa Yesus itu adalah perfect, sempurna. Amin ya. Nah, sempurna. Sempurna dia manusia, sempurna dia sebagai Tuhan. Nah, ini yang harus kita banyak belajar. Ya. Dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Harus kembali kepada kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kembali ke sana saudara, Bapak Ibu. Jangan kemana-mana. Ya. Bahkan ketika Yesus mati, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, ini kan perkataan Yesus di kayu salib. Matius pasal 27. Santai aja kita Bapak Ibu. Ayat 45. Ya. Kalau mau dibacakan silakan. Yesus dalam perikop Yesus mati ayat 45 sampai 47. Silakan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, terus. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata,
ia memanggil Elia. Iya. Maka yang ada di sekitar Yesus itu pastinya ada banyak serdadu-serdadu Romawi, ya. Mendengar hal itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Nah, saudaraku, rahasia apa yang disampaikan atau seruan Yesus di kayu salib itu berbicara tentang dirinya, bahwa dia sendirilah firman itu yang bersama-sama dengan Allah, sebab pada mulanya adalah firman Allah. Tadi kita kan sudah kasih contoh di pasal yang di Kejadian pasal 1 ayat 26. Kalau kita baca dari awal segala penciptaan itu, tapi yang lebih sederhana di Kejadian pasal 1 ayat yang 26 tadi, dia berbicara. Ya, coba diulang kembali supaya kita dapat maknanya, jadi kita tidak menjadi keliru. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Beginilah bunyi firman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Iya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya. Jadi jelas ya, berfirmanlah Allah. Ya. Kejadian pasal 1 tadi ya. Saya coba baca dulu di sini supaya saya juga diberkati, supaya jangan orang yang membaca saja diberkati. Amin. Iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya tidak berbicara tentang Tritunggal di sini, Bapak Ibu. Sorry ya, saya tidak berbicara karena itu lain konteks. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa penciptaan manusia itu, ya, ini saya ambil satu saja menjadi data buat kita orang-orang percaya, bahwa Allah itu berbicara terhadap dirinya sendiri untuk menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Pertanyaannya, seperti apakah rupa Allah? Ini sulit dikasih penjelasan teman-teman. Yang jelas, ya seperti saudara dan saya. Kau usah kemana-mana. Dia tidak seperti satria baja hitam, saudara. Ya, tidak ya. Seperti saudara dan saya. Maka di sini katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Loh, kalau Allah itu tidak seperti kita, lalu Allah itu seperti apa? Ya kan tak mungkin ya. Logika. Ya. Karena tentu kita tanam benih padi, dia akan tumbuh padi dan menghasilkan padi. Ya, ini saya ambil contoh sederhana saja. Karena Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa kita. Itu kata dia, kata firman itu. Siapa yang berbicara? Firman itu. Siapa firman itu? Allah. Siapa Allah itu? Firman itu. Oh, bolak-balik itu nggak ada habisnya, saudara, sampai kiamat. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa Allah itu? Ya firman. Ya firman itu siapa yang kita lihat? Yesus. Itulah firman itu. Jadi, saudaraku, supaya jangan keliru. Bahkan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada orang bertanya, di manakah Allah itu? Bah. Habislah kita. Di mana? Saya mau tanya. Para penonton yang hadir saat ini, di mana? Di manakah Allah itu berada? Sesuai data ya, jangan dikarang-karang atau jangan pakai asumsi. Ini kalau pakai asumsi itu namanya pendapat yang kita karang sendiri. Harus data. Di mana?
Di mana? Ayo, Langit. di langit. Di atas langit. Ada ayatnya? Adalah. Coba. Buka Yesaya pasal 66. Ada datanya, saudara, bahwa Allah itu berada di langit dan tumpuan kakinya itu bumi ini. Jadi, saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo sama-sama belajar supaya kita lebih cerdas. Saya tidak katakan saya lebih cerdas, tidak. Karena hamba itu tidak lebih terhormat dari tuannya. Yesus katakan itu, saudara, ya. Jadi seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Berarti hampir sama-sama tipis lah, ya. Coba dibacakan Yesaya pasal 66 ayat yang 1, ya. Yesaya pasal 66. Ini Beginilah firman Tuhan. ya, Langit adalah tahtaku langit adalah tahtaku. dan bumi adalah tumpuan kakiku. Terus, Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? nah, tempat apakah yang menjadi perhentianku? Jadi, kalau kita melihat, saudara, bahwa di sini disampaikan langit adalah tahtaku. Di mana langit? Di atas. Harus tahu di mana Allah. Makanya selalu kita mengangkat tangan itu ke atas. Karena kita tahu dan menyadari bahwa Allah itu ada di atas. Bukan di atas gentengnya, di langit. Dan disampaikan di sini, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Jadi ini berbicara tentang sebuah tempat yang mungkin diagungkan oleh manusia. Makanya dikatakan di sini, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Karena bagi Tuhan tidak ada artinya ketika kita mendirikan sesuatu apapun, kalau itu yang kita banggakan. Tapi ketika kita mendirikan rumah, jadikanlah rumah itu menjadi rumah doa, jangan rumah dosa. Ya. Ya. Kalau mau